Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwatul kiram, insyaallah kita lanjutkan nusil darsana fi kitab At-Tibyan. Fi babul awal, masih di bab yang pertama tentang keutamaan yang paling ujung atau yang paling bagus untuk membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Nah, lanjutan dari hadis Abdullah bin Ibnu Abbas kemarin udah ya. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau menunjukkan sebuah hadis dari Nabi, yuqalu li sahibul Quran, nanti di hari kiamat para penghafal Al-Quran akan dipanggil oleh Allah, iqra'u wartaqi. Iqra' wartaqi, jadi bacalah dan indahkanlah, warattil, dan bacalah secara tartil, kama kunta turattil fid dunya, bagaimana kamu membacanya atau mentartilkannya ketika di dunia. Fa inna manziluka inda akhir ayat taqra'u. Jadi semuanya manzilah atau tingkatan seorang itu nanti di alam akhir, Allah akan menilainya dari akhir sebuah surah atau ayat yang dibacakan oleh orang tersebut. Rawu Dawud dan Tirmizi yuqatil hasan as-sahih. Jadi ini lumayan tinggi tingkatannya ketika orang hanya membaca Al-Quran, dan tingkatannya Allah berikan ketika di akhir ayat yang dia baca. Ibnu Hasil an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat nama Mu'adz bin Anas, beliau berkata, sungguh Rasulullah bersabda, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fi, dan dia mengamalkan apa yang di dalamnya, ulbisa wadahu walidahu, ulbis dipakaikan, walidahu kedua orang tuanya, tajan min nurin yaumal qiyamah, dia akan diberikan mahkota orang tuanya di hari kiamat nanti. Nah, ini dari masyhur ya, jadi orang menghafal Quran diberikan mahkota. Sebenarnya ini untuk membaca aja sudah dapat ya. Du'i hasana min du'i syams fi buyutid dunya, jadi cahayanya mahkota itu lebih terang daripada cahayanya matahari di dunia ini, jadi sangat bersinar. Famadzanukum billati amila bihaza. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian kalau orang yang bisa mengamalkan Al-Quran, jadi hanya membaca saja, menghafalkan dapat mahkota, apalagi yang bisa mengamalkannya, itu lebih fadailnya. Rawad Darimi bisnadi Abdullah bin Amr bin Mas'ud, jadi ada juga di Sunan Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'iyal Qur'an. Jadi ini dari dasar seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, bacalah Quran, sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengazab hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Wa inna adzal Quran mu'addibatullah, jadi Quran itu adalah makhluk Allah atau kalam Allah. Jadi salah kalau kita mengatakan Quran itu adalah sebagai apa ya, ghairu makhluk. Nah, ini mu'addibatullah, wa man dakhala fihi fa huwa amin. Jadi orang siapa yang masuk di lingkaran Quran atau dalam lingkungan Quran, maka dia akan aman. Wa man ahabbal Quran falyabshir. Jadi siapa yang mencintai Al-Quran, maka sebutkanlah kebaikan tentang Al-Quran. Ini asal dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, dua hadis ini, jadi satu asar Abdullah bin Mas'ud tentang mahkota dan orang yang dilindungi dari azab, ini adalah hadisnya sebenarnya dhaif, lemah, sebagai fadail saja.
Kemudian terakhir di bab pertama ini Wan Abdul Hamid Al-Hamani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri an rajulin yaghzu habbu ilaik. Kemudian di sini bertanya seorang salaf Abdul Hamid Al-Hamani bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di kalangan tabi'in, an rajul, tentang seorang yaghzu habbu ilaik au yaqra'ul Quran. Jadi ditanya Sufyan, orang yang berperang di jalan Allah lebih kamu cintai atau orang yang membaca Al-Quran? Faqal, maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Quran, saya lebih suka orang yang baca Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sesungguhnya kalian itu yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya ya, masyhur. Tapi itu saja untuk di bab pertama ini, bagaimana fadail baca dan menghafalkan Al-Quran. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan fadail ini. Soalnya nanti kita akan lanjutkan di bab kedua, yaitu fi tarjih al-qiraah wa qari' ala ghairihima. Jadi bagaimana menterjihkan, menjelaskan qiraah, kemudian al-qari' dan sebagainya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.